Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Gesta udah join. Yang lainnya masih terawih. Masih di jalan, Pak. Oh, di jalan. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. 6 menit deh. Itu materinya. Ya, sudah dapatkah source code-nya sampai sejauh ini? Belum, Pak. Tunggu 5 menit. Baik. Oke, di sini baru ada Gesta sama Wendy. Yang kampung siapa nih Lebaran? Gista, Pak. Di mana kampungnya? Cirebon. Wendy juga, Pak. Cilegon, Banten. Wendy di mana, Wendy? Wendy di Garut. Biasanya mudik pakai apa? Naik motor apa? Apa naik bus? Kalau mudik mah biasanya naik motor, Pak. Iya sih, Garut ya masih lumayan ya.
Iya, lumayan lah. Gesta pakai apa? Pakai motor juga Cilegon. Naik kereta, Pak. Naik kereta. Iya. Turun di Rangkas Bitung ya? Ini di Arjawinangun. Jauh. Oh beda. Keren. Jalur KRL. Gimana Cilegon itu Cilegon mana sih? Cilegon Banten kan ya? Cirebon. Oh Cirebon. Heeh. Oh iya itu kan kok Arjawinangun. Oh Cirebon. Iya. Bapak gak mudik, Pak? Saya udah di sini semua. Dulu sih seringnya kayak Indramayu. Ya Indramayu Cirebon tuh, kalau ada beberapa saudara. Kalau ada beberapa saudara di Cirebon itu di Indramayu. Kalau orang tua, ibu dari Indramayu, bapak dari Tegal. Cuman nggak pernah ke Tegal karena ya memang udah di sini. Malah maksudnya saudara-saudara dari bapak tuh udah pindah ke Bogor semua gitu kan. Jadi ya pergi ke Bogor. Kalau ibu, saudara ibu sebenarnya dulu yang ada di Indramayu itu nenek gitu kan, orang tua, saudara ibu. Cuma semenjak orang tua udah nggak ada, dari ibu ya nggak pernah kesana lagi karena adik-adiknya ya di sini semua di ya Jabodetabek, Depok, Bogor, paling Bandung. Doang sih. Cakep. Enggak. Naik itu naik motor ya. Kereta berapa sekarang, Gesta? Terakhir kalau tahun kemarin masih 45.000 tuh, Pak. Sekarang naik jadi 70.000. 45.000 tuh ekonomi AC atau? Iya, ekonomi yang apa? NC. Incetnya ada AC-nya atau enggak ada? Ada, tetap masih ada, Pak. Oh, Iya. masih ada. Cuman duduknya aja agak lebih sempit, Pak. Oh. Jadi pakainya yang ekonomi C, tapi kalau pulangnya pakai ekonomi yang P. Bedanya sama aja. Agak beda dikit sih, Pak. Oh. Oke, ada baca ini. Enggak nurul. Terus kalau naik kereta tuh berdiri atau udah duduk sekarang? Duduk semuanya, Pak. Oh. Dulu saya Udah waktu enak, kereta sekarang udah enak banget. Yang ekonominya juga udah enak banget, nggak kayak dulu. Dulu saya pernah tuh berdiri dari Jakarta hampir ke Jogja naik ekonomi. Sekali itu naik ekonomi. Akhirnya dudukin tas. Sempat tidur sambil berdiri tuh berapa jam. Sekolah. Satu lagi kita enak kan naik bis ya, Pak? Iya sih, lebih enak naik bis sebenarnya sih. Enggak enak Wen. Bis tuh lama, udah gitu kalau buat sholat susah. Iya sebenarnya. Kalau kereta kan ya udah duduk aja sholat juga nggak apa-apa. Kalau di bis rem mendadak ngancleng. Apalagi bis yang double decker gitu ya, yang gede gitu, yang VIP itu, udah nyobain tuh. Nah iya Pak, bener. Belum pernah nyobain, pengen terus sekali naik bis yang kayak gitu, double decker. Tapi sering dulu kayaknya nyari tuh nggak ketemu gitu kayaknya. Jadi waktu itu saya pernah dulu kan SMP di Jawa Tengah. Kalau lagi pulang ke rumah, naiknya kadang pengen pakai bus kan, cuma berangkatnya juga, cuma kok nggak pernah nemu gitu bus. Pernah ada cerita sih, maksudnya ada teman cerita katanya naik bis Rosalia enak gitu kan, enaknya kenapa gitu kan, suka tanda tanya. Ya karena bagus katanya gitu, terus apa ya katanya nyaman gitu kan, cuman kan pada saat itu belum tahu tuh nyaman itu bentuknya kayak gimana atau cuman hanya modal beda beda seat doang gitu ya, maksudnya beda seat itu Kursi.
Iya kan biasanya dulu kursi kalau VIP kan harus biasanya 4 jadi cuma 3 kan, supaya lega kan. Apa cuma beda kursi doang gitu kan? Kalau beda kursi doang ya nggak terlalu pengaruh banyak gitu kan, dan harganya kan lumayan. Nah, ternyata bedanya adalah yaitu dia kalau yang double decker itu yang VIP gitu, yang apa namanya, jadi dia kursinya sambil dibuat jadi sofa juga, jadi dibuat tempat tidur juga gitu. Jadi memang ini kayak kamar hotel berjalan aja. Baru tahu tuh. Itu baru tahu karena saudara pernah nyoba tuh, dia lagi coba jalan-jalan ke Jawa Tengah. Kita di Pulau sama teman-teman naik mobil kan, naik bus. Bus kayak gitu. Oh gitu, baru tahu. Ya enak sih, dikasih makan, dikasih ini di hotel. Boleh dicoba sih. Oke, mana nih si Nur Fauzia belum hadir ya. Oke, jadi kita baca absen dulu deh. Aldi Setiawan. Hadir Pak. Aldi, Nurul belum ada. Tegar. Hadir, Pak. Hadir. Wendy hadir, biasa hadir. Untuk persingkat waktu. Saya ini biasanya ngomong ngaja sejam, tinggal setengah jam lah itu. Nanti besok berarti tinggal sisa ini ya, pertemuan terakhir besok di pertemuan ke-7 sama besoknya lagi adalah PS. Tiga, besoknya lagi lebaran ya berarti. Maaf Pak Nurul baru masuk, baru terawih. Oh. Baru masuk. Iya, apa dulu lah. Nurul masuk. Oke, good. Oke, baik. Sudah semua sekitar saya. Oke, malam ini kita akan belajar tentang metode analisis frekuensi dan tentang Vigenère chipper ya. Sekarang saya buatnya tuh pakai PDF. Sekalian beli buku. Nggak jadi bukunya. Mana kurang halamannya. Oke. Nah, jadi kenapa metode analisis frekuensi gitu ya? Karena metode ini yang dapat ini menjadi kelemahan dari si chipper substitusi. Jadi chipper substitusi itu yang kemarin kita telah pelajari, yaitu adalah chipper abjad tunggal, abjad banyak, homofonik, poligram, satu lagi. Saya lupa tuh, kurang lebih seperti itulah. Jadi kenapa kita pelajari ini? Karena untuk memecahkan chipper substitusi. Karena si chipper substitusi ini bisa dibilang memang tidak bisa akan menyembunyikan secara tidak statistik dari si kemunculan hurufnya. Nah, dalam metode cryptanalysis menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam suatu bahasa Inggris. Contohnya di sini kita ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini diambil dari sampel yang mencapai 300.000 karakter dalam sejumlah novel dan surat kabar. Nah, ini ya. Yang pada mulanya diaplikasikan pada Chipper System the Protection of Communication dan kompilasi oleh H.C. Becker dan FC pada paper 2002. Walaupun sebenarnya juga ada presentasi frekuensi kemunculan yang lainnya yang tersebut konsisten pada sejumlah tabel. Nah, jadi walaupun sebenarnya yang lain juga ada
dan untuk nominalnya, bukan nominal sih, untuk presentasinya juga nggak terlalu beda jauh. Nah, jadi huruf ini diambil dari mana? Dari beberapa surat kabar dan novel, yang dimana jumlahnya kurang lebih adalah 300.000 huruf gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalau kalian lihat paling banyak adalah yang keluar yang ya 12 dan T. Nah, ketika dan T paling banyak keluar, atau ini dalam sebuah line text atau surat kabar, atau sebagai acuan surat kabar. Nah, tinggal dibandingkan dengan cipta teksnya. Gitu. Yang paling banyak keluar itu siapa? Seperti itu. Nah, dari sini pun ya kita bisa lihat ini histogramnya. Ini adalah kemunculan dari paling banyak sampai paling sedikit ya. Nah, di sini pun kita bisa mendapatkan insight ya, atau bisa dibilang pengetahuan bahwa terdapat 10 bigram yang paling banyak muncul, yaitu adalah bacanya TH, HE, IN, N, NT, RE, EL, KN, dan TI, dan ES. Dan 10 gram, yaitu D, N, D, N, NT, IN, ION, TIO, FOR, NDE, dan HAS. Nah, sayangnya pun di sini pun maksudnya belum ada paper-paper yang menjelaskan untuk menampilkan tabel, menampilkan tabel frekuensi dalam bahasa Indonesia. Di sini kan contohkan misalkan ya, paling banyak yang pertama paling keluar itu adalah E. Contohkan seperti itu. Nah, jika dalam sebuah ciptatext dan huruf R adalah paling banyak keluar juga, otomatis sebenarnya R itu digantikan dengan huruf E. Gitu ya. Jadi relasinya seperti itu. Benang merahnya seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu si ciptatext-nya paling banyak muncul pertama apa? Misalkan R, berarti R itu sebenarnya mewakili E juga gitu. Walaupun sebenarnya belum pasti, itu masih ada kita akan coba-coba atau try and error-nya untuk dicoba-coba. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Nah, di sini kita asumsikan bahwa dengan cepat abjad tunggal ya. Serta kalian bisa asumsikan sebagai abjad tunggal, atau misalkan abjad banyak ataupun yang lainnya. Yang simpelnya kan abjad tunggal. Nah, hitung frekuensi kemunculan relatif huruf dan sifat. Nah, dihitung dulu nih, sama seperti ini gitu ya. Kemunculan relatifnya itu berapa? Lalu bandingkan nih langkah pertama. Bandingkan langkah pertama dengan tabel 4,3. Ketika kalian sudah dapat cipernya, bandingkan dengan tabel 3, yaitu ini. Pada 3 ini diambil dari novel dan surat kabar ya, bukan dari si cipernya. Ketika sudah dibandingkan, maka muncullah huruf-huruf gitu ya. Nah, di sini huruf paling muncul dalam teks bahasa Inggris adalah E. Jadi huruf yang paling sering muncul dalam teks kemungkinan besar adalah huruf E di dalam plain text. Nah, jadi seperti itu. Itu kemungkinan besar ya seperti itu. Lalu langkah ketiga, ulangi langkah kedua untuk huruf dan frekuensi terbanyak berikutnya. Jadi kita coba satu-satu. Oh, yang kedua terbanyak apa? T, A, dan seterusnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita pakai contoh, misalkan terdapat ciptatext yang panjangnya sebagai berikut. Nah, di sini spasi tidak dihilangkan. UZ ya, sampai MQ ya intinya. Lalu kita lakukan analisis frekuensi relatifnya. Dari ciptatext ini kita dapat adalah bahwa P adalah 13,13%, Z adalah 11, S 8,87 sampai sekian ya, dari ke bawah. Jadi paling banyak itu adalah P. Otomatis huruf pertama yang paling muncul adalah P dan Z.
P dan Z itu paling banyak sering muncul. Dan huruf yang sering muncul dalam bahasa Inggris adalah E dan T. Nah, seperti itu. Dalam teks pertama adalah P dan Z, dan dalam bahasa Inggris E dan T. Otomatis si P ini adalah presentasi dari E, dan Z adalah presentasi dari T. Seperti itu. Jadi P adalah pemetaan dari E, dan Z adalah pemetaan dari T. Lalu kita pakai masing-masing nih, T, H, E, semuanya yang Z itu T, yang P itu E. Kalian petakan masing-masing dulu semuanya telah jadi, baru dilihat nih ada namanya huruf-huruf yaitu ZWP dan ZWSZ dipetakan menjadi T, T titik E dan T titik dan T titik titik T gitu kan. Nah di sini kita menerka gitu ya. Sebenarnya W ini apa sih nih gitu kan? W ini apakah dia hurufnya itu apa sih? Gitu. Dan yang paling memungkinkan adalah si W ini adalah H gitu kan. Jadi D di sini. D di sini sebagai D gitu kan. Nah, berarti di sini kita mendapatkan lagi bahwa W itu sama dengan H dan S itu adalah sama dengan A gitu kan. Nah, ketika ini diasumsikan seperti itu, baru kita petakan lagi masing-masing. Nah, yang S itu sama A, W sama dengan H, semuanya dimasukkan. Nah, di sini setelah kalian petakan semua, nanti akan muncul nih beberapa kata-kata yang bisa dibilang ini apa ya? Gitu. Kayak misalkan ini, ada contoh yang mungkin H titik E, termasuk ini WS FP itu apa gitu. Nah di situ kan kalau misalnya ada celah seperti itu, jadi kita coba-coba tuh apakah had, have, had, held, dan has gitu kan. Begitunya. Lalu mencoba dengan mengganti semua Z dan cepat teks dengan V, PL, dan Z. Maka huruf yang cocok adalah V, di mana si WSPP itu menjadi have gitu kan. Nah, ketika ini menjadi have, dengan mengganti huruf V menjadi I, pada kriptogram apa namanya EPYE, PO, PD, Z, S, Z, U, F, PO, sehingga menjadi titik E, titik E, titik E, titik E, T, A, T, titik apa namanya VE dan titik. Nah, cocok. Jadi di kata-kata ini cocoknya seperti apa sih? Kalau kita cocokkan adalah di presentatif ya. Nah dari situ representatif maka didapatkan kan apa namanya R2E, P-nya itu apa, Y-nya itu apa, ini apa. Nah maka di sini dapat S sama dengan R, Y sama dengan P, U sama dengan I, O sama dengan S, N, D sama dengan N. Maka selanjutnya adalah it was disclosed yesterday that several informal but direct contact had been made with political representative of the Vietcong in Moscow. Seperti itu. Jadi caranya seperti ini. Jadi ya memang perlu TNL dicoba dulu cocok nggak gitu dengan yang lain-lainnya gitu ya. Lalu masuk kita ke Virgin Chipper. Nah, Virgin Chipper ini masuk dalam kategori chipper abjad banyak, yang mana dipublikasikan oleh Blaise de Vigenère ya, pada abad 16, yang merupakan seorang kriptologis dan diplomat. Walaupun sebenarnya si Giovanni Blaise telah mengembangkan pertama kali pada tahun 1553. Jadi si Giovanni 1553 dan ini apa namanya berarti si Giovanni dulu sebenarnya, tapi si Blaise de Vigenère baru bisa dibilang memperkenalkan kembali ya. Nah, Virgin Chipper dipublikasikan oleh Blaise de Vigenère pada tahun 1586, tapi lagu tersebut baru dikenal luas 200 tahun kemudian dan diberi nama Virgin Chipper.
Fijian-Chiefert berhasil dipecahkan oleh namanya susah, Bebki dan Kasiski pada pertengahan abad ke-19, 200 ya, 250 tahun lah, abad pertengahan. Yang mana terjadi pada waktu Perang Sipil. Jadi ketika Fijian ini dipecahkan, terpecahkan inskripnya. Nah, pecahlah Perang Sipil karena isinya yaitu dia membuat perang ya. Nah, di sini si Fijian-Chiefert ini bisa dibilang mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Dan menggunakan juga bujur sangkal persegi ya, atau disebut dengan Fijian Square. Dan si Fijian ini mirip-mirip nih dengan si Kasa-Chiefert, bedanya jadi setiap dari bujur sangkar huruf-huruf ciptatext diperoleh sifat jumlah pergeserannya adalah dua huruf ke kanan gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dua huruf ke kanan, jadi CD, dimulai dari C, D, E, F, G, H, I, J, K, itu sampai A, B. Nah, bujur sangkar disebut juga dengan Fijian Square, digunakan untuk memperoleh ciptatext dengan kunci yang sudah ditentukan. Jika panjang kunci lebih pendek dari panjang plain text, maka akan diulangi kembali, diulangi dengan sistem periodik. Bila panjang kunci adalah M, maka periodenya adalah M. Sebagai contoh berikut. Plain text-nya adalah Indonesia, adalah negara maritim, kuncinya dengan adalah mobil, berarti terus mobil lagi, mobil, jadi mobil ya. Nah, ini adalah bujur sangkar Fijian atau Fijian Square. Jadi caranya gimana? Di sini adalah sebagai kuncinya, ini adalah sebagai abjad si plain text-nya. Misalkan adalah Indonesia, apa yang di bawah sini? Di sini adalah Indonesia, berarti I. Indonesia itu ini. Ini kan mobil ya. Kuncinya kan mobil, berarti huruf I itu dengan M kan? Berarti di sini. M-nya di sini. Yang tinggal tarik ke sini juga. Nah, jadilah U seperti itu. Contohnya saya bilang, nah, perpotongannya di mana I dengan M, maka menghasilkan adalah U. Dan next-nya adalah Indo, berarti N. N dengan O. E dengan O berarti di sini adalah B perpotongannya. Dan seterusnya. Maka didapatlah U, B, E, W, Y, Q, G, J, I, L, P, O, M, M, S, Z, S, H, I, C, A, M, B, B, Z, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa karakter yang sama, huruf-huruf pengulang pada plain text, tapi di ciptatext-nya itu berbeda gitu. Contohnya I di sini dengan I di sini harusnya sama. Tapi dia nggak sama U dengan J kalau nggak salah. Ini J. Nah, J seperti itu. Kenapa bisa beda-beda? Karena kuncinya membuat dia berbeda. I di sini kunci dengan M, O, di sini dengan B. Makanya ini J. Seperti dan terusnya, maka dapatlah U, B, E, W, Y, Q, G, J, I, L, P, O, M, I, S, Z, S, H, I, C, M, A, B, Z, T, F, W, N. Nah, sini persamaannya. Nah, untuk Fijian-Chiefert itu dapat diformulasikan dengan matematika. Misalkan
Sini kunci panjangnya adalah M, maka rangkaian kuncinya adalah K1, K2, dan seterusnya. Translate-nya adalah P1, P2, dan seterusnya. Lalu ciphersnya C1, C2, dan seterusnya. Maka enkripsi pada ciphertext dapat dinyatakan dengan CI sama dengan PI plus KR modulo 26, yang mana I lebih gede pada I dan I lebih gede pada I lebih gede sama dengan I dan I lebih gede sama dengan T, atau si dan I adalah kongruen R modulo M, yang mana satu lebih gede pada R dan R lebih gede pada T, seperti itu. Contoh yang di atasnya kita mau menginskripsikan dengan formulanya kan. I dengan Indonesia kan, I berarti I ininya kuncinya adalah mobil, berarti pertama M. Jadi I plus M dikali modul 26, yang mana 8 plus 12 dikali modul 26 sama dengan 20, yaitu 20 adalah U. N dan O berarti kan in. Indonesia berarti kan, kalau M-nya O berarti mobil kan sini, berarti adalah 13 plus 14 kali modulo 26 sama dengan 1, yaitu adalah B. Dan next-nya adalah D plus B kali modul 26, yang mana plus 3 plus 1 modul 26 sama dengan 4. Dan seterusnya. Dan untuk persamaan plain text-nya atau deskripsinya, kita dapat menggunakan yaitu adalah CI dikurangin KR modulo 26. Sampai sini paham? Paham atau ngantuk semua nih? Kebanyakan kenyangan ini. Kenyangan. Jadi kalau kita flashback lagi ke atas, kita materi malam hari ini kita belajar tentang dua, yaitu metode analisis frekuensi dan Friedrich Chipper. Yang mana metode analisis frekuensi adalah membandingkan frekuensi, banyaknya frekuensi plain text dengan ciphertext dengan apa ya? Dengan bahasa sehari-hari yang ada gitu. Nah, di sini karena kita menggunakan bahasa Inggris, berarti kita analisisnya adalah kita mengambil banyak kalimat dalam novel dan kosakata yang mana dibuat statistiknya, mana yang paling banyak keluar dan mana yang paling sedikit keluar, diurutkan semuanya. Nah, setelah itu barulah dicocokkan dengan yang ciphertext-nya gitu, mana yang paling banyak keluar. Nah, itu dari situ pun nggak bisa langsung semuanya diurutin, oh kami kuat seperti ini, tapi dicocokkan lebih dahulu, kita telaah dulu ketika 3 huruf itu akan dicoba dulu hurufnya, trigramnya. Nah setelah itu baru dicoba, kalau 4 huruf itu katanya apa aja, 5 huruf, mungkin kalau 3 kan masih muda ya, 3 ataupun 2 itu masih muda, terus 3 gitu kan, 4 dan seterusnya sih. Maka didapatlah hasilnya nanti plain text terpecahkan. Masuk ke Friedrich Chipper. Nah, Friedrich Chipper ini adalah salah satu jenis yang mana Chipper abjad banyak. Metodenya mirip dengan Chester Chipper, walaupun ada sedikit berbeda gitu ya. Dan si Friedrich Chipper ini untuk menggunakan crypto ini adalah dengan menggunakan square ya, Friedrich square, yaitu tabel-tabel yang tabel pemetaan kunci dan si plain text-nya, yang mana sebelah kiri adalah plain text dan yang bagian atas adalah ciphertext-nya. Kuncinya sebelah sini, plain text-nya di atasnya. Seperti itu, yang mana diambilnya adalah perpotongan antara plain text dan si kunci tersebut. Maka didapatlah Friedrich Chipper. Maka geleng-geleng. Ada yang mau ditanya sampai sini?
Oke, jelas semua kayaknya. Oh, kayak ada ngantuk jangan. Oke, baik kalau gitu. Jangan intinya sih materi dibaca, dipahami cara ini seperti apa. Yang nggak dipaham bisa ditanya. Kalau Jangan lupa. ciper tuh apa, Pak? Ciper. Kenapa? Ciper. Iya, kenapa cipernya? Ya itu Ciper. ciper kayak apa tuh, Pak? Ciper. Oh, ciper ini adalah bentuk dari perubahan sebuah kata. Jadi misalkan gini, misalkan ada substitusi ya. Ketika sebuah substitusi dienskripsikan, diubah menjadi apa ya, kata yang tidak dapat dibaca. Nah, itu namanya adalah ciphertext gitu. Itu namanya cipher. Nah, kalau misalnya plain text adalah huruf yang dapat dibaca. Jadi kan kalau di cipher itu kan ada 3 gitu ya. Ada 3, ada 2. Ada enskripsi, deskripsi. Enskripsi, ada 3, enskripsi, deskripsi, dan plain text, dan ciphertext. 4, sorry. Nah, kalau namanya plain, jadi ini adalah, kalau contohnya adalah ini adalah sebuah namanya plain text. Seperti ini. Kita contoh ambil di bawah. Nah, ini agak potong di sini. Nah, ini dia. Nah, plain text ini ciphertext-nya ini. Jadi cipher itu maksudnya adalah plain text yang diubah menjadi suatu suatu kata yang tidak dapat dibaca maknanya. Seperti itu. Nah, di sini dari I ini diubah menggunakan menjadi U itu dengan kunci-kunci yang ada. Jadi membangun kalau nggak pakai kunci, berarti dia modelnya kayak cara cipher, tinggal digeser aja. Situs itu seperti apa gitu kan. Kalau kita backslash dari ke belakang dengan abjad banyak, abjad tunggal, ada namanya homofonik, poligram. Kalau kayak misalkan ada abjad tunggal gitu ya. Abjad tunggal ini termasuk ini paling mudah. Cipher itu abjad banyak. Abjad tunggal, misalkan contohnya abjad tunggal itu kamu pengen kuncinya dengan kunci yang sama tapi bukan pakai ciphertext gitu kan. Anggaplah bukan pakai ini, bukan pakai si ciphertext, ini ciphertext hasilnya. Tapi kalau misalkan dengan ini yang sama, si plain text-nya misalkan dengan kunci mobil gitu kan. Mobil aja berarti di sini tinggal ditambah nih A B C D E F G H I J K L M N. Maka nanti hasilnya muncul gitu. Atau misalkan enggak deh, nggak usah pakai yang itu, cukup pakai ini aja. Oh, berarti kuncinya I ini ditransformasikan sebagai M. N itu sebagai O gitu kan. D itu sebagai B. Dan itu sebagai O dan L sebagai N. Nah, dan seterusnya. Jadi akan muncullah kata-kata di sini. Seperti itu. Itu nanti namanya cipher maksudnya. Berarti kamu dari awal saya ngomong nggak paham ya. Cipher itu apa ya? Makanya sini sebutlah virgin cipher atau namanya cipher, disebut juga cipher abjad banyak. Nah, cipher abjad banyak tuh ya berarti iya itu dia. Dia mensubstitusikan dengan berbagai abjad. Abjad kan ada abjad tunggal, abjad banyak, homofonik, poligram. Ada 5 dan saya terlupa satu lagi apa. Jadi seperti itu. Yang kita pelajarin adalah sekarang adalah virgin cipher. Sebelumnya kita pelajarin yang lalu ya, ada CSH cipher, ada lagi sebelum ini lupa saya juga. Bisa kita lihat dulu ke belakang. Saya semenjak kena COVID agak sering lupa. Alumni COVID ya, Pak? Memang COVID itu bikin berat. Untung jadi dosen gitu, jadi mahasiswa.
Iya, benar. Jadi nggak perlu kalau masih mahasiswa masih ngapalin. Masih perlu banyak ingat. Masih sih, masih jadi mahasiswa sebenarnya kalau saya ngambil S3, masih ada niat ngambil S3 soal. Oke, yang lain mau ditanya. Nanti kita masih kan minggu depan sedikit bahas tentang juga masih tentang ini namanya klasik ya. Kita ini lagi belajar klasik kriptogram. Isinya itu berbagai macam cipher klasik termasuk Vision cipher. Ada CSA cipher juga termasuknya klasik juga. Ada lagi apa lagi ya? Termasuknya one time OTP juga termasuknya yang klasik juga sama. Klasik juga OTP one time password juga sama. Oke. Ada lagi selain biasa yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat, Pak. Iya, sehat-sehat semuanya.